Ya, hari ini alhamdulillah ya saya bisa berkunjung ke Benz Radio. Sebagaimana kita tahu ya, Benz Radio ini didirikan oleh Babe Benyamin Suaib ya. Kita tahu beliau memang sangat concern dengan budaya Betawi ya. Ini salah satu dari media dalam rangka melestarikan budaya Betawi ya. Bahwa kita tahu budaya ini adalah warisan leluhur ya, yang sangat penuh dengan makna ya, karena sebagai pengikat ikatan sosial ya, budaya itu. Jadi tentu memang sangat bagus ya kalau ada yang melestarikan. Nah, saya kira inilah peninggalan almarhum Babe Benyamin ya. Saya kira sudah cukup dikenal dengan keseniannya ya, dengan lagu-lagunya yang kocak ya. Dan kebetulan Pak Benyamin ini adalah teman istri juga, satu pengajian dulu di Pegangsaan ya. Jadi itu kenal baik ya istri saya. Nah, tentu ridho dalam konteks budaya Betawi ini ada beberapa gagasan yang akan kita wujudkan ya. Tentu yang pertama adalah istilahnya memperkuat ya, atau membangun kelembagaan ya, budaya Betawi ya, karena ini adalah bagian yang bisa memperkuat ya eksistensi ya. Nah, yang kedua ya, tentu saja kita juga ingin ya melestarikan dengan upaya-upaya secara struktural ya, diantaranya melalui kurikulum ya pendidikan ya, supaya anak-anak kita ini sejak dini juga mengenal ya, karena Jakarta itu tidak lepas dari budaya Betawi. Nah, oleh karena itu juga simbol-simbol budaya Betawi ini tentu perlu kita hidupkan ya. Kalau sekarang ini kan kota hampir semuanya sama aja, di berbagai kota sama dengan kota-kota di dunia lainnya. Nah, Jakarta ini. Nah, maka gerakan membangun budaya Betawi, kebudayaan Betawi ini adalah salah satu dari upaya yang akan dilakukan oleh Ridho ya, pasangan Ridwan Kamil Suswono. Konteksnya seperti itu. Ya. Dan tentu yang penting lagi adalah bagaimana kita memiliki dana abadi ya untuk melestarikan kebudayaan ya. Tentu ya di samping Betawi juga di Jakarta ini kan multi etnik juga ya. Jadi tentu juga budaya-budaya yang lain, apalagi kita punya taman mini ya, sebetulnya itu bisa juga menjadi bagian dalam konteks mengekspresikan ya budaya-budaya dari seluruh Indonesia. Itu juga yang akan kita terus kembangkan ya. Ya, kita sedih ya melihat coba sekarang sanggar-sanggar seni Betawi ini kan mulai langka ya. Saya alhamdulillah menyaksikan kemarin di Pinang Ranti ya, lenongnya pimpinannya Pak Kubil ya, oplet apa itu namanya? Oplet apa nih? Oplet robet ya, oplet robet. Dan ini menarik ya, banyak ternyata terhibur betul masyarakat itu. Ya, walaupun tempatnya sederhana ya, tetapi pemainnya pemain karakter ya, bagus ya. Dan saya lihat yang main ya sudah tua-tua, yang anak mudanya sedikit sekali, hanya 1-2 kan, belum regenerasi kayaknya belum berjalan dengan baik ya. Jadi itulah semangat Ridho untuk melestarikan kebudayaan. Mungkin Pak Bang Beni ini anaknya Benyamin S. Ya, Benz Radio. Mungkin. Ya, alhamdulillah Pak Sus, terima kasih kedatangannya. Tapi harapan kami semua untuk semua paslon, kalau memang rezeki dan jodohnya jadi pemimpin, jadilah pemimpin yang bisa diteladani, itu aja. Karena kami pasti mendoakan dan mensupport lah semuanya. Peninggalan budaya Betawi yang masih ada di sini tuh apa aja nih Pak? Ya pasti lagu-lagunya Babe ya kita akan lestarikan. Tapi di lain itu juga sebenarnya kita mau menyampaikan filosofinya. Artinya bukan sekedar lagu-lagunya, tapi apa yang tersirat dari lagu-lagunya beliau. Supaya apa? Supaya anak-anak muda khususnya bisa terinspirasi seperti beliau.
walaupun nggak jadi Benyamin, tapi terinspirasi suksesnya seperti beliau. Kalau dalam bentuk benda bergeraknya yang masih disimpan Oh, oleh Bapak? kebanyakan kami sudah wakafkan ke Taman Benyamin Sueb, Pak. Itu ada gedung Eskodim dulu tuh. Sekarang dijadiin Taman Benyamin Sueb di Jatinegara. Itu kebanyakan udah kami serahkan ke sana. Kalau Abang None, teman-teman mau lihat bisa mampir ke sana tuh. Kalau ditanya benda materialnya ya, artinya baju-baju, sepatu, semua hampir semua udah kita serahkan ke sana untuk DKI Jakarta. Udah jadi aset negara itu. Museum ya. Museum. Nah, Pak Susuno terkait masalah tentang mau melestarikan budaya ya. Nah, terkait masalah tentang adanya gerobak dorong dan juga layar tancap di Jakarta itu bagaimana pandangannya? Ya, saya kira pokoknya intinya upaya-upaya yang kira-kira untuk pengembangan kesenian dan bisa menghibur rakyat ini kita akan dorong, ya intinya itu. Karena bagaimana juga rakyat Jakarta itu perlu hiburan, ya. Maka festival-festival sebulan sekali akan diselenggarakan dalam lingkungan mungkin tiap kecamatan, ya. Ada car free night, ya. Jadi malam itu kayak ada pasar malam lah ya, yang di sana juga ada festival kesenian, ya, di mana juga ada kuliner dan juga ya tempat inilah untuk interaksi antar warga. Nah, harapannya dengan dikelola bersama antar warga sehingga nanti kerukunan antar warga terjalin melalui festival-festival seperti itu. Ya. Boleh saya tambahin, Pak? Nah, maka Ya berkaitan dengan itu sebenarnya Pak, kalau kita kan udah lama juga di kebudayaan ya. Saya melihat ada satu kecenderungan panggungnya kurang, Pak. Nah, Panggung untuk berekspresi si praktisi budaya. Iya, karena sekarang kan udah ya pragmatis lah. Mereka kan mau makan apa kalau memang tidak mau manggung. Akhirnya bekerja tempat-tempat lain. Ya tidak salah juga, tapi kalau memang Bapak bisa mengakomodir itu, memberikan panggung yang lebih banyak, mereka akan datang sendiri, Pak. Ya itu contoh yang tadi saya contohkan di Pinang Ranti itu ya, artinya masih ada sanggar itu dan ternyata peminatnya, penontonnya cukup beludak juga itu ya. Artinya benar ya. Jadi memang tentu itu akan diberikan, tetapi tadi mungkin ada orang-orang yang tadi ya mendatangi ya, mungkin di situ nggak ada sanggar tapi mendatangi, nah itu dengan model tadi ya, orang berkumpul di lapangan apa gitu ya. Nah juga sesuatu yang juga intinya sepanjang bisa menghibur ya tentu, tetapi kewajiban pemerintah benar bahwa harus mencoba untuk menyediakan sarana itu, pranata itu. Makanya apa ya, pengembangan ekosistem pengembangan budaya ini ada sesuatu yang memang menjadi kewajiban pemerintah ya. Makanya tadi diantaranya tadi mengintegrasikan kurikulum ya, supaya anak-anak ini sejak dini pun juga mengenal budaya Betawi, diantaranya seperti itu ya. Jadi di sekolah pun sudah diajarkan itu. Ya. Mungkin ada lagi Pak bakal diterapkan lenong bocah gitu di Jakarta nanti? Ya untuk latihan media tadi seperti pembelajaran apalagi regenerasi saya kira menjadi sangat penting. Mana mengenai ini bagus yang tim detektif yang dibilang sama Pak RK katanya mau nyari anak putus sekolah, itu nanti eksekusinya gimana itu Pak? mencari anak Sekolah, anak yang putus sekolah yang mau bentuk tim detektif, Pak RK mau bentuk tim detektif itu bagaimana Pak nanti Pak? Ya saya kira sih cukup dengan RT itu. RT kan sebagai penanggung jawab ya apa yang terjadi pada warganya ya. Makanya nanti ada hotline langsung. RT RW itu punya nomor telepon langsung ke gubernur atau wakil gubernur. Ya, intinya supaya segera lapor. Kalau intinya rakyat nggak boleh ada yang bodoh, nggak boleh ada yang kelaparan, dan nggak boleh ada yang sakit terlantar. 3 ini utama. Kebutuhan rakyat itu 3, pinter, kenyang, sehat. Ya. Kalau tim detektif itu nanti cara kerjanya gimana Pak? Ya tadi intinya pokoknya nanti kan koordinasinya dengan RT kan. Pasti yang tahu persis kan RT. Ya, makanya nanti RT diberikan ini. Nah, nanti di pusat ini kan nanti ada timnya yang akan dengan laporan itu. Jadi ujung tombak laporan ada dari RT. Nah, RT itu pasti nanti akan melaporkan, dan melaporan itu nanti tim itulah yang menggodok sehingga nanti anak misalnya ada yang putus sekolah atau apa, kira-kira tindak lanjutnya seperti apa. Yang penting ada respon cepat. Kita nggak boleh anak dibiarkan berlarut-larut misalnya tidak sekolah. Nah, ya, intinya. Dibiayai oleh Pasti kan kita ada petis kan, pendidikan gratis. Nah itu salah satunya petis, pendidikan gratis dari menengah dasar ya.
menengah dasar kita gratiskan baik negeri maupun swasta. Ya semuanya. Jadi nggak ada alasan anak tidak sekolah. Gitu. Udah ya? Oke. Program untuk mengelola atau mengatasi parkir liar di pinggir jalan seperti apa, Pak? Ya soal parkir liar kan tentu kita nanti akan bagaimanapun semua ya akan ditertibkan ya supaya semuanya nyaman ya baik yang menjaga parkirnya juga dapat income yang cukup ya. Intinya kan mereka juga perlu pekerjaan kan. Nah jadi mereka juga tetap dilibatkan dalam penertiban parkir itu ya. Saya yakin kita lihatlah kesuksesan Pak Jonan membenahi KRL ya, bayangkan itu dulu. Saya pun dulu itu sering tidur berdiri di kereta ya karena saking penuhnya gitu. Dan kadang-kadang saya lihat banyak yang bayar karcis di atas kereta kan gitu kan. Nah, sekarang kan hampir nggak ada kan dengan sistem elektronik yang ada. Nah, itu seperti itu. Kenapa bisa tertib seperti itu? Tapi saya yakin semuanya toh dia juga dapat pasti ada ada kompensasi penghasilan lain ya yang mungkin dia dilibatkan ya. Jadi intinya semua persoalan-persoalan di konflik sosial itu karena ketidakadilan. Nah, inilah akar masalah ketidakadilan inilah yang akan kita cari. Kasus Kampung Bayam misalnya, pasti ada aspek ketidakadilan ya. Jadi sepanjang memang mereka butuh keadilan dan kita carikan solusi yang adil seperti apa, puas semua. Jadi win-win solution, semuanya akan merasakan nyaman, ya, insya Allah intinya begitu. Ya, intinya pokoknya mereka yang selama ini dapat pekerjaan dari situ, kita tidak akan sia-siakan. Mereka punya potensi dan nanti potensinya kita arahkan kemana, ya. Intinya mereka juga supaya mereka warga Jakarta yang juga perlu nafkah, ya, seperti itu. Oke, ya, makasih ya, ya. Ya, makasih. Yuk.